Waktu kuwi anu Mas yo kuwi yo istilah kena diarani wong mlaku ning mlakune iki iya kena diarani bumi lawatan mbok piye pokoke yo supaya sik ditekan alas darah kene. Kuwi nderekne Raden Rahmat kan turun trah biru. Kok kono kuwi loro adem panas Mas. Cara sane kena diwastani napa niku istilahe amit istilahe Maria. Ya. Lah waluyane yen ditambani godhong cabe sak oyote sak kembange sak woe Mas digodhog niku digodhog godhong cabe anu kan anget ya wedale niku mertanggung tegese mpun ajeng tuwuh dereng ngantos digodhog Raden Rahmat kedisian pralaya tegese gitu teng riku niku makan dadi sarekne wonten niku lanjute para prajurit wau duka perjalanane teng pundi niku sayange kula niku kentekan obor sing takok wong tuwek enten wong tuwek kula takoni malah bingung ngoten lho kula tatekne wong iki ngene iki yen ngoten enten godhong cabe niku yen namung prapatan niku sampai riku ngoten lho ya ngapunten umpama enten rupute soalnya kentekan obor kula niku nggih. Ini masane masa anu Mas masa mungkin Majapahit Mas ya. Sik dong nggih sik termasuk juga Mas ya suci dulu kan gitu. Sik Majapahit ya tasik anu lho Prabu Wijaya sing pun pinten kan ngoten. Ya ukularan 57 ae jero. Ngoten niku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat leluhur dimanapun kalian berada, kali ini kita akan melakukan penelusuran lagi, dimana ada yang salah satu dari saudara kita, yaitu teman dari Kang Ali, itu merekomendasikan di suatu tempat, ya di desa Pindo, Dusun Cabe, Kecamatan Gundang. Nah, konon ceritanya di sana itu ada petilasan ataupun juga makam. Kita belum tahu ya di makam atau petilasan. Dan jelas tempatnya itu sering dikunjungi oleh peziarah. Jadi kita berencana untuk menuju ke lokasi. Gimana kan? Kira-kira kita tracking untuk ke sana? Siap ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita bersama tim langsung menuju ke lokasi. Dan seperti biasa, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ketika kita melakukan penelusuran, ketika kita mengadakan perjalanan selalu dapat perlindungan dari yang di atas. Nah, untuk Mas Angga, monggo untuk memimpin doa seperti biasanya. Ya, sebelum kita melakukan perjalanan agar selamat sampai tujuan, tidak ada halangan dan diberi kelancaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi atau di tempat sekretariat kita, yang mana nanti Kang Angga yang akan menjelaskan ketika kita menuju ke lokasi itu gimana Kang ya. Menurut panjenengan gimana Kang? Monggo bisa diceritakan. Untuk lokasinya di Dusun Cabe kan ya, Iya. Desa Windo, Kecamatan Gondang, masih di Kabupaten Tulungagung. Iya. Jadi untuk makam atau petilasan yang berada di Dusun Cabe itu dipercaya bernama Raden Rahmat atau Mbah Mertanggung. Ya, itu ceritanya beliau itu dari Mataram, itu membawa mandat kan, membawa mandat untuk ditujukan ke seseorang, dan beliaunya itu nggak sampai ke seseorang tersebut jatuh sakit atau badannya panas di daerah Cabe tersebut. Dan untuk obatnya kan, untuk obatnya itu beliaunya dan pengawalnya kan, kalau ada mandat dari kerajaan biasanya ada pengawal juga kan. Iya. Nah, itu mencari cabai buyang. Cabai buyang itu katanya direbus sampai akar-akarnya juga kan. Itu, nah beliaunya itu sakit, pengobatannya pakai cabai buyang itu. Nah itu di sana itu beliaunya nggak bisa meneruskan, akhirnya berhenti di situ, dan apa ya, akhirnya untuk punggawanya kan dikasih ke punggawanya itu nggak tahu selanjutnya kan. Oh gitu ya. Kalau yang dari sumber yang saya cari tadi begitu ceritanya, dan dari sumber tadi juga memberitahu kalau itu masih di era Bumi Lawadan. Kalau Bumi Lawadan sendiri kan, kalau di Tulungagung kan ya saya tahunya kan ya, saya tahunya itu Prasasti Lawadan. Prasasti Lawadan itu sekitar tahun 1205 Masehi. Berarti itu mana Kang ya, berdirinya Tulungagung belum? Itu cikal bakalnya kan. Oh, cikal bakalnya. Kalau apa, Prasasti Lawadan itu diberikan di Raja terakhir Doho, itu Raja Kertajaya ke Bumi Lawadan sini. Nah itu akhirnya di riset ditentukan menjadi cikal bakal hari lahir Tulungagung, yaitu 18 November kan. Oh gitu ya. Berarti jelas ini tadi ada kaitannya dengan Tulungagung ya. Iya. Di Bumi Lawadan itu. Untuk lokasinya sendiri bersih kan. Oh, lokasinya bersih. Ya, jadi terdapat dua maesan dari ciri khas Mataram. Ciri khas Mataram, terus terdapat juga aula atau tempat pertemuan gitu. Dan untuk di petilasannya sendiri itu dijungkuk. Oh, kayak gundukan batu apa gitu kan. Tapi itu menurut sampean emang apa ya? Emang makam atau petilasan saja ya? Oh iya makam ya. Iya. Tapi untuk yang bersejarah itu juga banyak, soalnya di sekitar Cabe sendiri itu masih melakukan nyadran kan. Oh gitu. Ya, jadi kalau mau ada acara hajat atau acara penting di desa gitu masih nyadran di situ. Jadi masih diuri-uri. Gitu. Iya, masih diuri-uri. Ya terpilih dari sisa-sisa pembakaran pipa atau kemenyan itu masih ada. Ini masih terawat lah kan, juga bersih tempatnya. Iya. Ya seharusnya ya seperti kita ini ya harus merawat tempat-tempat itu. Iya, soalnya itu kan apa ya, bukti fisik dari peninggalan leluhur kita. Jadi ya perlulah kita sebagai anak muda ini untuk menguri-nguri seperti hal-hal tersebut. Iya. Jadi harapannya penonton atau sahabat leluhur itu selalu menjaga tempat-tempat yang emang adalah peninggalan dari leluhur kita. Seperti itu ya. Iya. Terus ini untuk spiritualis nih, ya Mas Bayu, untuk Kang Bayu. Nah, ketika mulai masuk di sana, ketika masuk ke makam tersebut, itu aura apa ya Mas yang dirasakan? Kalau aura itu saya baru masuk dari gerbang masuk depan itu. Iya. Itu wilayah luar itu agak mencekam. Tapi setelah masuk ke area makam itu berbeda kan, kayak nyaman, kayak dingin gitu. Jadi mencekamnya itu mungkin karena ada penampakan atau mungkin karena auranya itu panas, dingin dan lain-lain, itu gimana? Itu kalau dari luar itu ada
kayak sosok-sosok penampakan yang gitu di ya. luar area itu. Jadi meninggalnya karena ada banyak penampakan Iya. itu ya menurut mata pencarian jenengan. Gitu. Terus mungkin Kang Setu ketika di sana sebelum melakukan mediator kan itu gimana ya? Kalau auranya kan itu lebih cenderung ke, kalau air makam kan itu lebih cenderung ke nyaman, dingin, seperti kayak rumah sendiri gitu kan. Oh gitu ya. Ya seperti enak buat mencari ketenangan atau meditasi di situ cocok kali. Oh gitu. Terus merasakan kehadiran sosok Kalau ada kan? Oh ada. Kalau sosok itu malah sebelum masuk itu. Malah sebelum masuk. Katakan tadi itu sebelum masuk itu ada sosok putih kuntilanak itu di depan area makam. Jadi di depan gerbang itu ada. Jadi ada sosok seperti kuntilanak di depannya makam. Iya itu di pohon apa tuh? Pring apa? Aren juga ada. Aren. Yang di sebelah timur itu ada sosok wewe kan. Ada wewe juga. Iya, tapi wewenya itu lebih menyeramkan dari yang sosok kuntilanak yang tadi. Oh gitu. Iya. Bertaring gitu. Itu yang dimaksud untuk kamu mulai sampai itu ya tadi ya rasa Seperti itu kan. Tadi dia seolah mengamati kita di situ. Oh gitu ya. Mengamati. Nah untuk Kang Ali sendiri itu di sana merasakan apa kan? Ya sama itu, sangat mencekam. Sama. Karena kan tempatnya itu gelap, juga nggak ada penerangan. Oh udah ada keterangan ya? Ya, Tidak sama sekali. Berarti ketika kita ingin ziarah di sana malam ya harus menyiapkan lampu-lampu sendiri. Lampu sendiri. Oh, gitu. Tapi yang jelas bersih ya. Bersih. Ya. Ada tempatnya juga untuk buat Istirahat. Iya, ada balainya yang kecil. Muat 10 orang mungkin muat. Iya. Tapi menurut narasumber itu kan sering diadakan, sering banyak ada orang ziarah enggak yang kira-kira? Iya banyak kan. Banyak ya. Iya. Dari area Cabai sendiri dan luar Cabai juga banyak. Luar Jawa juga banyak. Iya. Terus hari yang disakralkan mungkin Tadi nggak ada informasi nggak ada kalau itu. informasi. Iya. Biasanya di tempat satu yang horor seperti itu, Iya. atau mistis itu kan masih ada tempat-tempat Iya. hari yang emang disakralkan. Itu masih belum, tadi juga dari sumber yang saya dapat tadi juga nggak ada informasi seperti itu. Oh gitu. Iya. Oh ya Kang, ini kira-kira untuk tim ketika di sana itu diperbolehkan untuk mediator enggak? Ya untuk proses mediator di sana bisa kan? Soalnya Bisa, ya? kan, iya terdapat aulanya itu lah untuk apa ya, pertemuan orang-orang itu kan ada kayak cukup itulah balai lah. Oh gitu. Itu tempatnya bersih juga di sana bisa. Mm-hmm. Dan tadi yang pertama itu mediator sama Kang Ali. Baik, gimana Kang Bayu? Kali ini proses mediumisasi di Raden Rahmat atau Mbah Mertanggung ya? Iya. Untuk proses mediumisasi sudah siap Kang? Ya sudah siap Kang. Udah, kalau gitu kita langsung panggil saja Kang ya? Iya. Monggo Kang Ali untuk bergabung bersama kami. Rayu. Monggo benar. Gimana Kang Ali kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Fit Kang ya untuk proses mediumisasi? Ya. Gimana? Langsung saja Kang? Langsung saja Kang. Oh ya udah, silahkan Kang untuk prosesnya. Assalamualaikum, Rahayu. Assalamualaikum, Rahayu. Ini kan wujudnya apa? Yang Bayu mungkin bisa dibantu untuk wujud yang merasuki mediator tanggal ini. Rahayu dan ngapunten ini kali sinten.
Jenengan manggane teng mriki. Kalih Raden Rahmat niki remen jenengan apa remen Raden Rahmat atau tawi Mbah Mertanggung? Gimana Kang Bayu, ini katanya pengikutnya Raden Rahmat ini Kang atau Mbah Mertanggung? Ya Kang, seperti mendampingi beliau Kang. Untuk sosoknya sendiri gimana Kang? Seperti menyerupai prajurit Kang, kayak prajurit perang gitu. Mungkin pengawalnya Raden Rahmat Iya. niku nggih. Jenengan manggane teng pundi? Lurus Kang nggih. Kang Bayu teng Ajeng. Nggih, nang Ajeng. Ya ajenge sowan. Ya ajenge sowan kalian ajenge mengertos sejarah Raden Rahmat. Terus Raden Rahmat niku mriki kalih pengawale nggih. Wonten pinten? Ngapunten niku saking pundi nggih? Raden Rahmat niku saking pundi asalipun? Napa saking wilayah pundi? Lar nggih. Oh nggih nggih. 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 Ngapunten lene ingkang siaroh utawi dugi teng makam niki kathah nih. Kene padha nguri-nguri, alhamdulillah. Ngapunten upami lenggah terus pundi? Dengan lenggah. Nggih. Nggih. Sanes keco. Nggih, kersane enak jagung ngaten iki. Ngapunten lho nggih. Ini ingkang mriki niku napa nggih ingkang mriki niku nyuwune napa mawon? Oke, yo akeh. Kene jarang sapa wong Jawa. Rata-rata wong kene. Oh, ngaten. Ngapunten ajeng tangklet nglekne Raden Rahmat utawi Mbah Mertanggung niku diutus kalian sinten? Oh, sampun rancang mboten wonten nglancangi. Jadi sahabat jaya leluhur, untuk beliaunya sendiri yang masuk di tubuh Kang Ali ini tidak mau memberitahu Raden Rahmat atau Mbah Mertanggung itu disuruh siapa dan dari kerajaan apa, nggak mau memberi informasi kan. Nih, terus ini Kang, untuk informasi mungkin Saya kira sudah cukup Kang. yang matur nuwun pengawon niki nggih nyapa ndelok ganggu. Assalamualaikum. Rahayu. Monggo mugi-mugi tansah selamat sedaya. Amin. Yesun. Sosok apa Kang yang masuk ke dalam mediator? Tadi yang masuk di Kang Ali itu seperti sosok prajurit kan? Oh gitu. Iya, seperti yang menjaga si beliau itu. Jadi pengawalnya itu ya. Iya. Tadi tempatnya di sebelah gerbang. Seperti itu. Berarti di dalam area makam. Iya, di dalam area makam.
Terus Kang Ali, ketika kemasukan atau melakukan mediator tadi, apa yang dirasakannya? Ya energinya itu lumayan halus kan. Halus ya malah ya. Masuk halus, keluar juga halus. Gitu ya. Tapi nampak nggak wujud Joshua itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan? Yang nampak itu malah yang dipegang kan. Apa yang dipegang? Kayaknya itu enggak itu kalau menurut sudut pandang saya. Jadi bawa senjata. Ya. Apakah benar kan? Iya benar kan. Tapi penjaga itu bukan sosok yang garang gitu kan. Istilahnya kalau ada tamu apa itu santai gitu. Oh welcome. Iya welcome gitu. Pokoknya kita tidak aneh-aneh mungkin. Iya. Gitu ya. Tidak aneh-aneh mungkin ya. Anggapannya beliau juga ada seperti itu. Beda lagi kalau kita ke sana dengan niat yang buruk, mungkin bisa marah ya, seperti itu. Ya, makanya auranya itu kan kayak kalem gitu tadi yang masuk ke Kang Ali itu tadi. Tapi ketika memasukkan sosok tersebut ke dalam tubuh Kang Ali itu ada seperti yang menghalangi atau halangan enggak yang ketika sampean atau panjenengan masuk ini? Nggak ada kan. Soalnya ya, orangnya welcome tadi. Welcome tadi ya. Jadi tidak ada tidak ada yang mengganggu. Iya, enak gitu. Tapi kalau untuk informasi-informasi ya sedikit sungkan sama yang lebih atasnya gitu. Oh gitu. Jadi informasinya belum maksimal yang nggak berani kayak ngomong itu, nggak berani kan. Nggak mau lancang. Iya, nggak mau lancang. Iya. kalau kasarnya mau punya etika lah. Ada yang lebih tinggi, mungkin beliaunya juga sungkan dan lain-lain. Ya karena tadi dari mediator pertama informasinya nggak bisa kan, karena ya ada sungkan terus nggak berani lancang. Iya. Jadi kita lanjut ke mediator yang kedua bersama Kang Setu. Oh iya, monggo. Rahayu Bang. Rahayu. Rahayu. Enggak benar Kang. Tes penting Kang. Alhamdulillah. Sehat nggih? Siap. Siap nggih. Siap. Sampun siap nih, langsung mawon. Langsung mawon Nggih. tes penting Kang Bayu. Langsung mawon. Oke, Nggih. monggo. Dengan proses. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Apunten, yang sosoknya nopo nggih? Nopo Kang Bayu sakit membantu untuk sosoknya seperti apa Kang? Sepertinya sosok baju hitam kan. Ya punten ya. Jenengan manggene teng mriki nggih. Iya. Ya punten niki ajeng tangklet sejarah Raden Rahmat utawi Mbah Mertanggung. Jenengan saged bantu ya. Terus pundi ceritane? Aku diutus karo rajaku kon budal ning daerah sisih etan Idul. Kalian Rojo sinten? Zamane sinten? Ya. Era antara orang Punten niku diutus beto napa menyampaikan napa ngoten? sing tak gowo aku rawani jelas nih, tapi enek sing dikongkon meterni ngene barang kuwi
Ini tujuannya jenengan pasengetan nggih senes nang mriki. Lah ini kalian Sunan Kuning niku rumiyin jenengan napa rumiyin Sunan Kuning? Iya aku sih. Ngapunten jenengan beto prajurit ngoten yang. Wonten pinten? Lumayan. Ora akeh ben ora matarani. Saking Mataram nggih. Terus niku cirose kan wonten sakit, terus wonten gedhong wates cabe niku leres. Ya arane wong kene. Iya ndak ngerti kuwi apa tinggi jamu obat mergo wis adoh rek ngaku wis ndak kuat rokone. Ngapunten yang nggih. Terus ingkang dipun perintahaken niku ingkang jenengan beto niku teng mriki napa dipun terusaken prajurit kita jenengan? Sak ngertiku tak kene abdi yo punggowo takkan ngeterni ngetan tapi mbuh urung itu esek ning kene. Jadi sahabat Cicak Luhur, untuk beliau yang masuk di tubuh Kang Setu ini bercerita kalau disuruh membawa sesuatu ke pesisir selatan timur, nggih Kang nggih. Selatan timur itu, tapi sampai sini beliau itu sakit dan tadi diselimpahkan ke abdinya di zaman kerajaan Mataram Kang. Mataram. Ngapunten yang ngetan niku teng pundi yang maksudnya teng kerajaan pundi napa pripun? Orang kerajaan tapi wong sing aku ora kenal aku kan ngeterni ning daerah Etan Idul. Etan Kidul apa kalih mriki napa Tasik Tebih ngoten? Iya lumayan atuh. Nggih nggih. Ya punten ana mriki niku jenengan mriki pun namine Bumi Lawadan ngoten. Napa Tasik Rawa? Tasik Urung enek jeneng Tasik Tering wonten namine nggih. Tasik Rawa ngoten nggih. Jadi beliau kan membawa prajurit untuk dibawa ke timur selatan itu, dan untuk daerah sini masih banyak sekali rawa atau rowo. Ngoten nggih ya. Ya ngapunten menawi wonten wejangan apa titipan harapan kagem panjang rencang yang penerus ngeten iki. Yo ampere api piye lek duwe kaya ngene iki padha wis ngerti kabeh. Aku rasa kei weruh apa-apa ya ora pengen ngekei ngongkon piye wis padha ngertine dhewe-dhewe. Nggih, ngaten nggih, Kang. Nggih, matur suwun pun rawuh pun mlebet teng mediator. Nggih, ngapun ana wonten salah nganggo jenengan. Ya, assalamualaikum, rahayu. Rahayu. Kang Bayu, untuk metode kedua ini gimana hasilnya?
Hasilnya tadi kalau auranya lebih berat ini kan, lebih kuat gitu ya. Kalau sosoknya itu seperti memakai hitam-hitam gitu. Gitu ya. Terus untuk Kang Setu ya, ketika mediatoran gitu, itu apa yang dirasakan? Yang saya rasakan itu berat ya. Berat? Ya berat. Terus yang masuk itu kalau yang saya lihat memang itu berbeda dengan Kang Bayu. Mau atau orangnya sama saya juga nggak tahu, itu pakai baju biasa. Baju biasa. Iya. Seperti kayak orang zaman dulu gitu kan. Celananya yang nggak panjang-panjang 3/4 gitu. Jadi seperti ya, tani dulu zaman dulu. Pak Tani ya seperti itu. Itu kalau yang saya tangkap itu dia menceritakan dulunya dari mana. Itu arahnya itu dari utara. Dari utara menuju ke selatan. Terus utara itu mungkin Kang Setu tahu nggak itu utaranya itu kira-kira dari mana? Kalau utaranya itu kok kurang tahu kan? Kurang pasnya di mana itu kurang tahu, tapi yang menyuruh beliau itu, yang saya tangkap dari mediatoran tadi itu dari Sultan Agung. Jadi dari daerah Jawa Tengah sana. Iya, yang saya tangkap itu seperti itu. Dan dia itu membawa kayak kotak gitu kan, yang dibungkus dengan kain. Nah itu yang mau diserahkan ke sama orang yang arahnya ke timur, selatan timur. Timur selatan itu pun juga Kang Setu dari situ tahu nggak itu ke timurnya mana gitu? Kurang tahu kan, kalau kurang tahu juga. Jelasnya itu ke seseorang gitu, tapi kalau itu yang mau diantar itu antar mau ke raja atau kan kurang tahu kan. Tapi arahnya ke situ. Terus yang dibawa apa itu juga? Kalau yang saya lihat itu seperti kitab lama gitu kan, kayak buku gitu. Lebih tepatnya ke buku, tapi kalau itu isinya kitab atau apa kurang tahu. Soalnya dibungkus itu jadi dibuka gitu isinya buku dan kitab gitu. Terus Kang Bayu ketika Kang Setu tadi mediatoran itu apa yang ditangkap, informasi apa yang ditangkap? Informasinya tadi ya seperti gitu tadi. Ya seperti disuruh gitu orang itu untuk menjaga barang itu tadi. Gitu ya. Berarti sama ya. Artinya ketika Anda merasakan atau mediatoran tadi merasakan sama, terus di luar pun atau Kang Bayu pun itu juga sama hasilnya, seperti itu. Kalau yang saya rasakan tadi kan agak aneh itu gini kan. Badan ini separuh panas. Badannya sampean? Iya. Kan mediatoran itu separuh ini yang kiri itu panas kan. Yang kanan enggak. Ketika panas itu melihat enggak itu ada apa atau mungkin merasakan sesuatu kayak apa itu? Ya kalau yang saya tangkap itu ada kayak bekas luka gitu kan di sini. Oh gitu. Iya mungkin habis bertarung apa. Kalau mungkin biasanya kalau orang zaman dulu itu kena upas gitu. Ya yang sulit disembuhin gitu kan. Pokoknya ada luka itu ya. Intinya ada luka itu. Mungkin seperti itu. Soalnya panas ini kan segini. Sampai terasa ya. Sempat saya juga merasakan panasnya sampai jadi keluar gitu ya. Mungkin auranya sampai keluar. Iya sampai. Mungkin yang Iya tadi kan kita juga merasakan. Iya kan. Kalau saya penasaran juga tadi kan yang dari sumber tadi kan bilang kalau beliaunya itu sakit. Ya mungkin karena sakit itu mungkin kan bisa juga kan. Iya. Oh gitu. Tapi yang Anda tadi bilang kan dari sumber tadi kan di situ sudah dikenal dengan bumi lawatan. Iya. Tapi yang tadi pas mediatoran tadi itu sebelumnya kamu. Oh jadi ketika mediator panjenengan punya informasi lain itu sebelum bumi lawatan. Jadi belum mungkin sebelum Tulungagung dibentuk, beliau sudah sudah diberi mandat itu kan. Utusan dari Sultan Agung. Tadi juga ada agak lupa tadi yang ke situ juga itu yang enggak yang dibicarakan masyarakat tadi kan banyak orangnya dan tapi banyak orang yang melenceng juga ada di sini. Oh gitu. Contohnya seperti apa kan? Mencari togel atau nomor SGP itu. SGP ya itu banyak di situ. Iya.
mungkin kalau SGP yang tugel itu yang mengasih mungkin yang bukan ya, sosok itu, mungkin sosok yang luar, di luar di luar lingkungan makam tadi kan. Kayak apa gitu, mungkin sosok yang seperti itu. Tapi di mana-mana kalau tempat yang seperti agak horor itu kan ya emang banyak pelaku seperti itu. Mungkin juga disimpankan juga kan, makanya pas itu mau niatnya kencang tapi ada sesuatu malah bengkok Iya, gitu kan. ya, dari pengaruh sosok yang di luar Iya. tadi mungkin seperti itu, yang seperti WW atau apa nanti. Iya kan. Tapi kalau untuk mencari ketenangan atau mencari apa itu juga bisa Enak. ya, energinya cukup kuat. Mungkin untuk mencari tosan aja apa ada kan itu? Ada kan? Lihat ya, Lihat kan? Banyak kan? Ada 3. Yang pertama tuh Mbak Cemeti sama Batu Ate kan? Di situ. Kalau pasnya itu ada di sebelah timur selatan. Jadi di pojok ya. Kalau tombaknya orang tahu. Bahan makan untuk pengambilan itu boleh apa enggak kan tadi nyatanya informasinya? Soalnya itu di situ ada sesosok macan putih yang menjaga, mungkin harus berkelahi mungkin juga. Oh, ada macannya juga di sana. Iya. Itu nggak mau masuk ke mediator gitu. Tapi itu kalau kita ada di tempat situ tuh macannya tuh keliling Pemantau ya, iya memang yang jaga. ini mau apa gitu. Atau mau mengambil pusaka mungkin bertengkar dulu dengan macan itu dulu. Harus menghadapi. Iya. Sangat jelas tadi kan. Baru datang sudah sangat jelas matanya. Yang macannya itu Iya. jaga. Menjaga tosan aji itu kan ya. Tapi kalau ketika tim ke sana kan tidak ada apa ya, tidak mengganggu ya. Nggak ada gangguan sama sekali. Karena mungkin niat kita juga beda. Iya. Niat kita juga. Yang ini wewe itu loh kan. Wewe, Bang. Iya, itu Dia pernah apa di Mimi juga? iya, Yang satu. minta apa gitu. Istri 3 gitu kan. Mungkin sudah Ya, kaya aja kan. Kalau kaya kan punya istri 3. Kan bisa juga. dengan istrinya. Iya. Gitu ya. Untuk mungkin kan tadi kan untuk yang di area makam mungkin kan kalau dikasih titah atau mandat kan pasti ada kayak pengawal, nggak mungkin sendiri atau berdua kan nggak mungkin. Iya kan. Mungkin tadi pengawal 1 kan ya. Nggak yang masuk ke tubuh Kang Ali tadi pengawal. Tadi cuma 1 kan. Oh, iya. Sebenarnya itu ada ya lumayan banyak. Oh, lumayan banyak. Tapi enggak banyak sekali. Intinya lebih dari 1. Iya. Mungkin ada 3 atau berapa gitu. Berarti yang tetap di lingkungan Makam. iya kan. Karena kan kayak seperti misi gitu kan. Kalau Iya. membawa terlalu banyak pasukan kan nanti terlihat. Iya. Jadi membawa nggak begitu banyak tadi. Seperti gerilya itu. Iya. Oh iya. Biar tidak kelihatan kalau mau apa ke situ, mungkin tujuannya seperti apa, mungkin tidak ketahuan sama orang-orang seperti itu. Untuk menjaga misi juga kan ya. Iya. Baik sahabat jejak leluhur, itu tadi eksplor kita di Mbah Rahmat atau Raden Rahmat atau Mbah Mertanggung yang berada di Dusun Japi, Kecamatan Ngundang, Kabupaten Tulungagung. Kalau desanya di Desa Mindo, masuk Desa Mindo kan? Iya. Jadi untuk beliaunya sendiri atau bukan beliaunya apa ya? Ya hasil dari tim jejak leluhur explore mungkin bisa ambil kesimpulan dari pribadi jejak leluhur kan, pribadi tim jejak leluhur itu kalau beliaunya ya sakit di situ, beliaunya mendapat mandat atau titah dari Mataram atau Sultan Agung untuk rajanya kan ya, dari Sultan Agung untuk membawa kitab ataupun apa mandat ditujukan ke seseorang dan beliaunya nggak sampai ke seseorang yang dituju itu sakit dan dimakamkan di situ. Dan untuk mandatnya atau kitabnya itu beliaunya sendiri juga nggak bisa lebih rinci sudah sampai tujuan apa belum karena dilimpahkan ke abdinya. Nah, mungkin dapat jejak luhur ini juga yang lambat laun atau bertahun-tahun menamakan Dusun Japi ya, karena beliaunya sakit terus dan dari sakit itu beliaunya diobati
dengan cabai Jawa yang untuk tanamannya sendiri berada di perempatan cabai sampai ke barat ke pakan atau petilasan tadi. Dan beliau sendiri itu berada di daerah sebelum prasasti Lawadan. Ya, jadi kan tadi dari sumber itu sudah memberitahu kalau di era Lawadan kan, dan di sini tadi dari sejak luhur mengambil kesimpulan kalau sebelum era Lawadan punya sendiri. Mungkin begitu Kang Hadi. Terima kasih Angga. Baik sahabat luhur, saya tegaskan lagi bahwa dari tim atau kita itu menurut sudut pandang kita. Jadi semua hasil kesimpulan, semua hasil dari penelusuran kita itu adalah menurut sudut pandang dari tim secara luhur. Jadi adapun nanti ada salah kata atau salah itu mohon dikoreksi, dan saya lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena jelas ya setiap orang mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri. Nah, yang pasti kebenaran sejati itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi kita akhiri. Terima kasih sahabat luhur yang sudah setia menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.